Halo, saya Mauri dari kelas 11 IPS. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil mind mapping saya tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Di dalam materi ini terdapat 4 bagian yang saya akan jelaskan. Pada bagian pertama, saya akan jelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam bagian ini terdapat 6 konsep yang kita harus ketahui. 6 konsep ini, yang pertama terdapat bangsa. Ini maksud dengan bangsa adalah mewujud Pulau Nusantara sebagai kesatuan yang berpolitik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua ada kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah kesatuan negara berpulau, kesatuan laut sebagai wilayah pokok, dan kesatuan laut yang tidak terpisah dari daratan. Yang ketiga adalah patriotisme. Patriotisme ini sikap yang rela berkorban untuk tanah air. Yang keempat ada integrasi. Integrasi ini sikap yang menyatu melalui Pancasila, UUD 45, dan Bahasa Indonesia. Yang kelima ada nasionalisme. Nasionalisme yang berarti kesetiaan kepada negara. Yang keenam terakhir ada persatuan. Yang dimaksud dengan persatuan adalah persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Sekarang saya akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Saya di sini akan menjelaskan konsep NKRI menurut UUD 45, yaitu Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya ada keunggulan NKRI. Keunggulan NKRI ini terdapat 4. Yang pertama ada memiliki keanekaragaman. Yang kedua ada kaya sumber daya alam. Yang ketiga letak wilayah strategis. Yang keempat alamnya yang indah. Sekarang saya akan melanjutkannya lagi ke bagian yang ketiga. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama faktor pendorong. Faktor pendorongnya terdapat 3. Yang pertama adalah faktor pendorong yang dari teks Sumpah Pemuda. Yang kedua faktor pendorong dari teks Pancasila. Yang ketiga faktor pendorong yang dari pemikiran Bhinneka Tunggal Ika. Setelah faktor pendorong, ada faktor penghambat. Faktor penghambat ini ada 4 faktor. Yang pertama adalah keberagaman masyarakat Indonesia yang sudah terlalu banyak. Yang kedua, melemahnya nilai budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, geografis. Yang keempat, adanya etnosentrisme. Selanjutnya, di bagian yang keempat atau di bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI yang kita bisa lakukan di rumah, di sekolah, dan di kehidupan masyarakat. Sikap yang kita bisa lakukan di rumah ada 3, yaitu menyayangi anggota keluarga. Yang kedua, tidak memaksa kehendak. Ketiga, menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya, ada perilaku yang kita bisa lakukan di sekolah. Yang pertama ada saling menolong teman. Yang kedua, menghormati pendapat teman. Dan yang ketiga, menghormati guru. Dan yang ketiga, ada perilaku yang kita bisa lakukan di kehidupan masyarakat. Yang pertama ada menjaga sikap, seperti tolong-menolong. Yang kedua ada menghargai hak orang lain. Dan yang ketiga, tidak membedakan suku, agama, dan ras. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.